Mudik Lebaran 2021, Menteri Perhubungan mengumumkan pemerintah tidak akan melarang masyarakat untuk mudik. Pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi 5 DPR. Dalam paparannya, Menhub juga memprediksi total penumpang angkutan umum Lebaran pada tahun 2021 yang mencapai 11,89 juta. Kementerian Perhubungan mengantisipasi isu strategis angkutan Lebaran, diantaranya lonjakan pergerakan orang diprediksi tinggi karena lamanya warga berada di rumah selama pandemi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta istrinya Wuri Ma'ruf Amin menerima vaksin COVID-19 dosis kedua. Proses vaksinasi Wapres beserta istrinya ditangani oleh Dokter Kepresiden Dwi Edi Wahono, didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono di kediaman resminya Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Pada vaksin tahap kedua ini, Ma'ruf Amin mengingatkan bahwa menjaga diri untuk menghindari penyakit hukumnya wajib berdasarkan syariat Islam. Dan penyuntikan vaksin pada bulan Ramadan tidak membatalkan puasa seperti yang sudah difatwakan oleh MUI. Kepala SDN 2 Surabaya Lombok Timur ini terus meronta saat hendak divaksin COVID-19. Samsudin bahkan terpaksa dipegangi oleh anggota polisi dari Polsek Sakra Timur dan rekan sesama gurunya. Begitu histerisnya, Samsudin bahkan pingsan sebelum divaksin COVID-19. Kepala Sekolah SDN 2 Surabaya Lombok Timur baru bisa divaksin setelah kondisinya tenang. Di Puskesmas Selpak Sakra Timur ada lebih dari 1.000 pelayanan publik termasuk guru yang divaksin. Vaksinasi kepada tenaga pendidik dilakukan sebagai bagian dari persiapan sekolah tatap muka bulan Juli 2021 mendatang. Sidang pembacaan putusan permohonan pra-peradilan Rizik Syihab terkait penahanan dan penangkapan kasus kerumunan Petamburan dinyatakan gugur oleh Hakim Tunggal Soeharno dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam pertimbangannya, Hakim Soeharno mengacu pada pasal 28 ayat 1 tahun 1981 KUHP yang menyatakan gugatan pra-peradilan gugur bila sidang pokok perkara telah dimulai. Dan perkara pokok saat ini telah dimulai dan terlaksana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Alat berat merobohkan tembok setinggi 2 meter dengan panjang 800 meter yang dibangun di atas jalan umum dan menutup akses keluar masuk rumah warga di Kafling, Brebes, Ciledug, Kota Tangerang. Tembok yang menutup akses masuk dan keluar rumah warga Ciledug, Hadiyanti, dibangun sejak 21 Februari 2021. Tembok diduga dipasang ahli waris pemilik rumah sebelumnya. Ia tidak terima dengan pemilik rumah yang membeli rumah melalui proses lelang di bank. Masalah yang terjadi hingga pendirian tembok sudah berlangsung lama dan sedang diproses di pengadilan.